Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Jutang yang mendengar semua penjelasan itu pun berkata bahwa Yuzang sangat menarik dan dirinya itu pun ingin segera mengunjungi Yuzang. Dan setelah itu, Jutang pun langsung keluar dari jendela dan berkata, "Bangkitlah." Tiba-tiba muncullah seekor naga hitam di sana dan Jutang pun saat itu menaiki naga itu. Di sisi lain, terlihatlah Yuzang bersama dengan Anca yang masih sedang berjalan. Namun tiba-tiba Yuzang berkata, "Yang mulia ada di sini, tunjukkan saja dirimu." Pria besar macam apa yang menutup dirinya? Mendengar itu, Ancai pun menjadi panik dan berkata di dalam hati, "Siapa yang datang dan mengikuti kami sampai ke sini? Jika perkelahian terjadi, kita harus menemukan cara untuk mundur dari sini." Namun Yuzang saat itu masih terus berkata, "Jika yang mulia tidak keluar, maka jangan salahkan aku jika menyerang." Gak lama, muncullah Jutang yang berkata, "Kepala Yu mengalahkan kultivator alam Jindan dengan kekuatan alam Truyuan. Sungguh sangat menarik." Setelah mereka melihat kehadiran Jutang di sana, Yuzang pun berkata pada Ancai bahwa dirinya itu bukan musuh. Dan setelah itu, Yuzang pun berkata, "Kau datang ke sini dengan sengaja, bukan untuk bersikap sopan padaku." Mendengar itu, Jutang pun ikut berkata, "Secara alami, kita perlu membicarakan masalah kerja sama kita." Mendengar itu, Yuzang pun jadi kaget dan kemudian bertanya, "Apakah kau masih berpikir kita bisa bekerja sama? Kenapa kau tidak menjelaskan padaku terlebih dahulu tentang apa yang terjadi sebelumnya?" Jutang yang mendengar itu pun tersenyum sambil mengeluarkan sesuatu. Dan kemudian Jutang pun berkata bahwa dirinya memang terlalu berlebihan. Dan itu normal bagi sekte Yuzang jika dia memiliki kebencian pada Jutang. Tetapi ada sesuatu yang Jutang sembunyikan dan dia ingin Yuzang mengerti. Jutang pun saat itu memberikan 100.000 batu roh sebagai permintaan maaf darinya. Namun, Yuzang malah dengan santai berkata, "Aku sebenarnya mengerti maksudmu, tapi itu hanya sedikit. Aku punya 1.000.000 batu roh di sini. Kau bisa mengambilnya kembali dan pergilah dari sini." Yuzang kemudian berkata di dalam hati sambil menyombongkan dirinya, "Woi, aku ini orang kaya baru, ingin membandingkan batu roh denganku. Kenapa kau tidak merentangkan wajah dan memukulku aja?" Melihat Yuzang yang saat itu sepertinya nggak tertarik, Jutang pun berkata di dalam hati, "Mungkinkah Yuzang tidak menyukai 100.000 batu roh dan menganggapnya itu terlalu sedikit?" Jutang pun saat itu mengeluarkan sebuah bola keemasan dan berkata bahwa itu adalah aura bumi dalam 5 elemen yang sangat berharga bagi para kultivator di alam Jindan. Dirinya berharap Yuzang mau menerima permintaan maaf darinya. Yuzang yang melihat benda itu pun kaget dan berkata di dalam hati, "Xiao, aku hanya ingin memasang wajah sombongku, tetapi aku nggak menyangka dia bisa menangkap aura 5 elemen." Dan karena itu, Yuzang pun jadi makin tertarik. Yuzang pun ingin mengambil benda itu. Namun, Yuzang pun berpura-pura berkata, "Apa? Aura 5 elemen? Sulit bagiku untuk melakukan sesuatu dengan benda kecil ini." Mendengar itu, Jutang pun kaget dan berkata di dalam hati, "Apa maksudmu Yuzang? Apakah menurutmu aku mudah diintimidasi? Lupakan saja, jika bukan karena fakta bahwa aku tidak sabar menunggu seseorang, aku tidak mungkin datang ke sini." Dan setelah itu, Jutang pun mengeluarkan bola berwarna biru dan berkata bahwa itu adalah aura air 5 elemen
jika Yuzang masih menolak untuk melepaskan dendamnya, maka jangan membicarakan kerja sama mereka. Mendengar itu, Yuzang pun kaget dan berkata di dalam hati, sepertinya tidak peduli seberapapun itu, menyinggung perasaanmu bisa membuatku sangat senang. Sekarang, Nine Sword Mountain tidak dapat membuat terlalu banyak musuh, jadi aku akan menerimanya. Yuzang pun saat itu merangkul Jutang dengan berkata, apa yang kau katakan kakak senior? Dan karena kamu beberapa tahun lebih tua dariku, bolehkah aku terus memanggilmu kakak? Mendengar itu, Jutang berkata di dalam hati, kau ingin memanggilku kakak? Dari segi usia, cukup bagiku untuk menjadi leluhurmu. Mendengar itu, Jutang pun kesal dan berkata pada Yuzang, barusan aku takut kau masih marah padaku adik seperguruan. Mendengar itu, Jutang pun mengelakkan tangannya dan berkata bahwa dia nggak mungkin marah pada kakaknya itu, karena yang kakaknya katakan sangat luar biasa. Dan Yuzang pun mengajak Jutang untuk segera membicarakan rencana kerja sama mereka. Dan setelah itu, mereka pun pergi dari sana sambil berniat untuk menikmati sebuah anggur. Melihat Yuzang yang saat itu senang banget, Anca yang ada di belakang Yuzang itu pun berkata di dalam hati, kepala sekte benar-benar orang yang aneh. Baru saja terlihat sangat jelas, sepertinya dia sangat marah. Tetapi dalam sekejap mata, mereka berdua udah seperti besti lama yang hidup bertahun-tahun. Di sisi lain, terlihatlah Qian bersama dengan Master Wang saat itu. Master Wang pun bertanya, mungkinkah Yuzang melarikan diri ke tanah terlarang? Qian pun membenarkan hal itu. Dan Qian pun kemudian berkata, menurut sumber yang dapat dipercaya, Sekte Tuzhou sepertinya memberontak kepada Sekte Mystical Sword. Mendengar itu, Master Wang pun sangat marah karena mereka berani membantah Sekte Mystical Sword. Qian pun kemudian kembali berkata, Guru, aku sebenarnya nggak mengerti kenapa dirimu begitu meremehkan sekte kecil bernama Nine Sword Mountain ini. Master Wang pun saat itu menjelaskan bahwa sekarang Pavilion Tianwu di Prefektur Yongjing saling berhadapan dengan sekte Mystical Sword. Dan istana Jieyun tampaknya terlepas dari masalah ini. Tetapi sebenarnya istana Jieyun juga menunggu kesempatan. Ada dua sekte tersembunyi, Sekte Tianchang dan juga Sekte Yuxian. Mereka juga ingin menindasku. Jadi hidupku di Sekte Mystical Sword tidaklah mudah. Dan karena itu aku harus memikirkan semuanya secara matang. Qian yang mendengar itu pun bilang kalau dirinya masih tidak mengerti. Dan karena itu, Master Wang pun jelasin, meskipun Nine Sword Mountain hanyalah sebuah sekte kecil, dia memiliki warisan. Hari ketika aku mendapatkan warisannya dan mengambil langkah maju adalah saat sekte Mystical Swordku akan mendominasi Prefektur ini. Mendengar itu, Qian pun menjadi senang dan berkata, murid ini telah memahami bahwa guru seperti matahari dan bulan bagi sekte Mystical Sword. Dan jika murid bisa belajar sedikit dari guru, murid Qian pasti akan mendapat banyak manfaat. Mendengar itu, Master Wang pun menjadi senang dan tertawa sambil berkata, kau masih muda, masa depan sekte Mystical Sword bergantung pada generasimu. Bangunlah dan ayo kita kembali bermain. Qian yang mendengar itu pun menjadi sangat senang dan kemudian bertanya rencana induk untuk menangani tanah terlarang. Master Wang pun berkata, biarkan Lin yang pergi dan dia yang akan mengurus masalah Sekte Tuzhou dan membawa Yuzang kembali. Di sisi lain, di sebuah gua, terlihatlah Yuzang bersama dengan Jutang yang saat itu sedang meminum anggur. Mereka pun terus minum anggur dan basa-basi di sana. Jutang yang melihat Yuzang berubah itu pun kaget dan berkata di dalam hati, Yuzang mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang ini. Dan setelah itu,
Jutang pun memutuskan untuk kembali berbicara tentang bisnis dan melepaskan kekuatannya sehingga muncullah sebuah puncak di tempat itu. Itu adalah gambaran dari Sekte Tuzao. Mereka berniat membuat rute untuk memasuki area inti Sekte Tuzao dengan sangat rahasia. Jutang kemudian berkata, "Jika muridmu ada yang tertangkap, kau bisa pergi menyelamatkannya bersamaku." Yuzhang yang mendengar itu pun berkata, "Tapi kakak senior, aku pikir ada sesuatu yang salah." Mendengar itu, Jutang pun bertanya, apa yang salah di sini? Namun di dalam hatinya dia berkata, mungkinkah Yuzhang memiliki pemikiran di dalam hatinya? Yuzhang pun kemudian berkata, jika kakak menyapa Sekte Tuzao, mereka akan menyergap rute ini terlebih dahulu. Maka aku harus menyelesaikan permainan. Dan bisa-bisa aku ketinggalan di dalam sana. Mendengar itu, Jutang pun berkata, apakah Yuzhang tidak percaya padanya? Yuzhang pun berkata, sangat penting untuk tetap bersikap defensif. Itu karena aku hanya memiliki satu kehidupan. Jutang yang mendengar itu pun kemudian menjawab, tapi faktanya kamu dapat yakin bahwa Sekte Tuzao dan aku memiliki dendam yang tak ada habisnya. Yuzhang yang mendengar itu pun berkata, tapi masih ada alam Neschensol yang kuat di sana. Aku nggak mungkin mampu menghadapi mereka. Dan pada saat itu, semuanya pasti akan langsung kelar. Jutang yang mendengar itu pun berkata, sebenarnya Master Sekte Gong Yue dan akulah yang mendirikan Sekte Tuzao. Kemudian untuk mendominasi sekte tersebut, Gong Yue pun memegang kendali Sekte Mystical Sword secara diam-diam. Mereka pun berencana untuk membunuhku dan pasangan Taoku pun mati di tangannya. Mendengar itu, Yuzhang pun kaget dan berkata di dalam hati, jika dilihat dari ekspresinya, sepertinya dirinya itu tidak berbohong. Yuzhang pun kemudian berkata bahwa itu adalah masa lalu. Kenapa dia masih membicarakan hal menyedihkan seperti itu? Yuzhang juga sudah sendirian selama bertahun-tahun. Tapi jika Jutang merasa kesepian, Yuzhang gak keberatan untuk mengenalkannya pada Ancai lebih dekat. Mendengar itu, Jutang pun meminta Yuzhang untuk fokus pada bisnis. Di sisi lain, terlihatlah Master Sekte Tuzao yang bertanya pada bawahannya apakah mereka telah menemukan informasi tentang Yuzhang Feng. Mendengar itu, Tetua Sang pun berkata, Master Sekte, menurut berita dari jalan rahasia, Jutang pengkhianat Sekte Tuzao telah menghubungi Yuzhang Feng. Mendengar itu, Master Sekte pun kaget banget dan berkata di dalam hati, jika Jutang ikut berpartisipasi, masalah ini akan agak merepotkan. Namun, meskipun situasinya rumit, kita perlu mempersiapkan tentara terlebih dahulu. Mendengar itu, Master Sekte pun kemudian berkata, apa bagusnya jika mereka bergabung? Para tetua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mencegah mereka? Mendengar itu, tetua kedua yang bernama Jiang Gui pun berkata, Master Sekte, meskipun demikian, Jutang juga seorang kultivator di alam Golden Core. Jadi kita harus waspada padanya. Kenapa Master Sekte tidak membiarkan dirinya ke jalan rahasia untuk mencari tahu tentang berita Jutang? Lalu dia akan memimpin para murid untuk menangkap mereka dan menyelamatkan Master Sekte muda. Namun di dalam hatinya, tetua kedua itu pun berkata, kakak tetua sangat baik padaku. Jika bukan karena situasi tahun itu, aku bahkan gak bisa menjadi tetua. Jadi setelah aku meninggalkan tempat ini, aku gak akan pernah kembali kali ini. By the way, ada kemungkinan kakak yang dimaksudkan oleh tetua kedua adalah si Jutang. Mendengar perkataan dari Gui, Master Sekte pun berkata, sepertinya ada yang tidak beres di sini.
Mendengar itu, tetua ketiga yang bernama Liu Yi pun berkata, di sekte, tetua pertama dan tetua kedua diharuskan untuk bertanggung jawab agar ketua sekte dapat menangani Yu Zhang dan pengkhianat Jutang dengan ketenangan pikiran. Biarkan aku yang menanyakan tentang berita. Di sini, Liu pun juga berkata di dalam hati, kakak tertua telah mengajariku tentang Taoisme. Jika bukan karena situasi tahun itu, sepertinya aku harus menebus kesalahanku. Kekuatanku rendah saat itu, tetapi kali ini aku sudah bisa berdiri sendiri. Gue sangat mengenal kakak tertua. Jika dia benar-benar diizinkan pergi, dia pasti bisa mengetahui keberadaan kakak tertua. Aku harus mengambil langkah pertama untuk memberitahu kakak tertua tentang berita ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!